真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Dibandingkan dengan kota Kingshan di masa lalu, kota ini tampak jauh lebih bertekanan dan tenang hari ini. Sosok manusia jarang ditemukan di jalanan dalam kota. Semua gerbang di sekitarnya tertutup rapat. Masa hitam sosok manusia sebagian terlihat di dinding menjulang tinggi yang dibangun menggunakan granit. Percakapan pribadi yang berulang kali bergema di antara kerumunan manusia. Sialan, bagaimana para pengguna racun ini memasuki area tengah kekaisaran? Apakah garis depan tidak memiliki garis pertahanan dari aliansian dan keluarga kekaisaran? 3 kerajaan besar telah bekerja sama di kekaisaran Magia. Terlepas dari seberapa kuat aliansian, ada batasan untuk tenaga mereka. Bagaimana mereka bisa menjaga setiap posisi? 10 lebih bajingan ini seharusnya menyelinap melalui celah. Apa yang kita lakukan sekarang? Melihat lencana di dada orang-orang ini, ada Master Racun Bintang 4. Selain seorang ahli di kelas Do Wang, siapa yang bisa menghadapi Master Racun tingkat ini? Kota Kingshan kita saat ini hanya memiliki pemimpin kelompok Yan Cheng yang merupakan bintang 8 Do Uling. Yang lainnya kebanyakan berada di kelas Do Usi atau kelas Da Do Usi. Jika Master Racun Bintang 4 itu menyebarkan kabut racun, kemungkinan banyak orang yang hadir akan segera diracuni dan jatuh pingsan. Sialan, jika tidak memungkinkan, kita akan bertarung habis-habisan dengan mereka. Kita memiliki banyak orang, apakah kami masih perlu takut dengan 10 lebih dari mereka? Mereka sungguh-sungguh berharap kita membuka gerbang sendiri. Ini bukan seolah-olah kamu tidak menyadari betapa menakutkannya seorang ahli racun. Mereka berspesialisasi dalam berperang melawan kelompok sendirian. Jika ini bukan situasi di mana menekan mereka dengan kekuatan, tidak akan mudah untuk membunuh mereka. Sekelompok besar tentara bayaran besar berwajah dingin dikelilingi di tengah-tengah masa hitam kepala manusia. Mereka memiliki lencana perusahaan tentara bayaran serupa di dada mereka. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka adalah kelompok pertempuran berdarah yang telah diselamatkan Xiao Yan saat itu. Pria parubaya di posisi pemimpin adalah pemimpin kelompok pertempuran berdarah, Yan Cheng. Di sampingnya adalah Keagang dan Ling Er. Pada saat ini, semua tatapan dilemparkan ke 10 lebih sosok manusia di luar dinding. Paman kedua, apa yang harus kita lakukan? Dikabarkan bahwa cukup banyak Master Racun telah menyelinap ke pegunungan binatang sihir ini. Baru-baru ini, ada laporan tentang kota-kota kecil yang dicuci dengan darah. Metode keji ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang mesum ini. Ling Er melihat 10 lebih sosok manusia di bawah dinding sementara dia berbicara dengan nada yang agak cemas. Apalagi yang bisa kita lakukan selain mempertahankan tempat ini sampai kita mati? Apakah kamu tidak melihat bahwa mereka memiliki Master Racun tingkat 4 di antara mereka? Master Racun dari tingkat ini adalah seseorang yang bahkan aku tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang. Hari ini, jika mereka memiliki seorang ahli yang bisa terbang dan tembok tinggi yang dibangun khusus untuk bertahan dari serangan binatang sihir, di sekitar kota Kingshan tidak ada, kemungkinan mereka sudah lama menyerang dan memulai pembantaian. Ekspresi Yan Cheng sangat suram saat dia berbicara. Sekarang, kita hanya bisa menunggu. Tempat ini adalah bagian dalam kekaisaran Jiama. Selama kita bertahan untuk jangka waktu tertentu, mungkin ada ahli dari
Aliansian, yang akan datang dan menyelamatkan kita. Ling Er tertawa getir di dalam hatinya. Dia diam-diam menghela nafas. Saat ini, sebagian besar ahli dari Aliansian ditunda oleh para ahli dari 3 kerajaan besar, di mana ia akan menemukan kelebihan kekuatannya. Namun, ketika semua orang mendiskusikan sebuah rencana, 10 lebih sosok manusia berjubah abu-abu di bawah dinding akhirnya mulai menunjukkan beberapa aktivitas. Seorang lelaki tua, yang mengenakan lencana kelabang beracun dengan 4 garis warna-warni di dadanya, perlahan berjalan ke depan. Dia melirik ke dinding saat suara mengerikan yang menusuk telinga perlahan-lahan keluar. Suara itu segera bergema di telinga semua orang di dinding. Kami akan memberi kalian waktu 10 menit untuk memutuskan apakah kalian akan membuka gerbangnya sendiri, atau aku yang akan mengeluarkan kabut beracun dan membiarkan semua orang di kota kecil ini mati karena tindakan bodohmu. Orang tua berjubah abu-abu itu perlahan menutup matanya setelah suaranya terdengar. Dia tidak peduli tentang keributan macam apa yang ditimbulkannya di dinding. Waktu perlahan berlalu. Pria tua berjubah abu-abu itu perlahan membuka matanya setelah 10 menit. Wajah keriputnya menampakkan senyuman kejam ketika dia melihat tembok itu tidak bereaksi. Suaranya gelap dan dingin saat dia berkata, "Apakah menurutmu tembok kota mampu melindungi kalian semua?" Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut racun hijau pekat besar muncul. 10 individu muda berjubah abu-abu di belakang lelaki tua itu segera berteriam dalam-dalam ketika kabut racun muncul. Mereka melambaikan kedua tangan mereka, membawa angin liar bersamanya. Saat angin liar ini bertiup, kabut racun berwarna hijau mulai menyebar secara bertahap sebelum akhirnya bertahan di atas tembok kota. Gunakan douki untuk menutupi tubuhmu. Jangan bernapas. Ekspresi Yan Cheng segera berubah drastis saat dia berteriak keras melihat kabut racun berwarna hijau yang perlahan melayang. Para tentara bayaran di dinding tergesa-gesa menggerakkan douki di dalam tubuh mereka dengan seluruh kekuatan mereka ketika mereka mendengar teriakan keras Yan Cheng. Setelah itu, mereka membungkus tubuh mereka dengan douki. Kamu benar-benar ingin memblokir racun ular hijau milikku dengan kekuatan tentara bayaranmu yang biasa-biasa saja? Orang tua berjubah abu-abu itu tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan 10 orang di belakangnya melakukan yang terbaik untuk memperkuat douki di dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka menciptakan gelombang demi gelombang angin liar yang meniup kabut racun berwarna hijau ke atas. Kabut racun naik dan akhirnya mulai mencapai ketinggian tembok beberapa saat kemudian. Itu segera membungkus banyak tentara bayaran dengannya. Cukup banyak tentara bayaran yang lemah mulai menunjukkan tanda-tanda pusing pada saat kontak. Sesaat kemudian, mereka benar-benar jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah dan pingsan. Yan Cheng juga menjadi semakin terpojok saat melihat ini. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Sialan, pergilah sekuat tenaga dan bertarunglah dengan para bajingan ini. Saudaraku, ikuti aku dan serang." Ling Er di samping membuka mulutnya sedikit ketika dia mendengar ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Master racun tingkat 4 dapat dianggap sebagai kekuatan militer utama bahkan jika ditempatkan di medan pertempuran di depan. Kekuatan bertarung mereka secara alami luar biasa. Dengan hanya tentara bayaran ini dari kelompok pertempuran berdarah, mereka kemungkinan besar hanya akan mencari kematian dengan pergi. Namun, jika tidak, kabut racun ini cepat atau lambat akan menyebabkan mereka semua kehilangan kekuatan bertarung mereka. Pada saat itu, mereka akan mati dengan lebih menyedihkan. Wajah para anggota dari kelompok pertempuran berdarah bergetar setelah mendengar suara Yan Cheng. Mereka dengan marah mengangguk saat mengencangkan cengkeraman pada bilah tajam mereka. Orang tua berjubah abu-abu di bawah melihat keributan di dinding dan kekejaman di matanya menjadi lebih padat. Selain ahli Douling, yang diam-diam sedikit dia khawatirkan, dia bisa mengambil nyawa orang-orang yang tersisa di sana dengan lambaian tangannya. Cukup banyak tentara bayaran berencana untuk turun dan mempertaruhkan nyawa mereka setelah melihat perlahan-lahan naiknya gugusan kabut beracun hijau terang kedua. Setelah sering menjilat darah dari bilahnya, mereka tidak merasakan ketakutan sedikit pun meskipun mengetahui bahwa tindakan mereka ini berujung kematian. Bagaimanapun, mereka akan mati tidak peduli apa yang mereka lakukan.
Suhu langit tiba-tiba naik dengan cepat sementara semua orang bersiap turun dari tembok. Menyusul kenaikan suhu, kabut racun hijau pekat mulai mengeluarkan suara. Itu menjadi seperti salju dalam ming mendidih karena tersebar dengan cepat. Adegan mendadak itu membuat kedua belah pihak dikejutkan. Mereka saling memandang dengan wajah bingung. Dua sosok manusia buram tiba-tiba melintas dari arah pegunungan binatang sihir sementara semua orang masih bingung. Dalam beberapa napas, kedua orang ini muncul di langit di atas kota kecil. Ahli Do Uang. Semua orang melihat sepasang sayap Do Uki di belakang kedua orang ini saat sosok mereka muncul. Mereka segera mengeluarkan gelombang seruan. Segera, kedua belah pihak menjadi gelisah, takut bahwa ini adalah bala bantuan dari pihak lain. Di antara dua sosok manusia yang muncul, orang di depan benar-benar terbungkus dalam api hijau giok. Suhu panas tersebar dari tubuhnya. Di belakangnya ada seorang gadis kecil yang tubuhnya memancarkan cahaya ungu samar. Dia menatap orang berjubah abu-abu di bawah dengan rasa ingin tahu. Api hijau giok berdesir perlahan. Sesaat kemudian, itu secara bertahap menyebar dan mengungkapkan pria muda berjubah hitam di dalamnya. Yan Cheng yang agak gelisah dan yang lainnya di dinding memandangi pemuda berjubah hitam yang telah mengungkapkan wajahnya. Mereka tiba-tiba terkejut. Ling Er di samping juga tercengang saat dia bergumam, "Itu dia, Tuan Xiao." Yan Cheng terkejut sesaat sebelum dia tiba-tiba bereaksi terhadap situasi tersebut. Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan dia berteriak kegirangan. Para tentara bayaran tidak pulih dalam waktu singkat ketika mereka mendengar teriakan Yan Cheng. Namun, dari tampang Yan Cheng, nampaknya orang yang datang bukanlah musuh. Mereka segera menghela nafas lega. Ekspresi pria tua berjubah abu-abu di bawah berubah drastis pada saat yang sama ketika Yan Cheng berteriak dengan keras. Tampaknya orang yang datang adalah seorang ahli dari Kekaisaran Jiama. Ketika pikiran ini melintas di hatinya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kabut hijau saat dia bergegas menuju hutan. 10 orang berjubah abu-abu di belakangnya buru-buru mengikuti. Tatapan Xiao yang mengamati 10 yang melarikan diri ditambah sosok manusia berjubah abu-abu dari langit. Api tak terlihat di ujung jarinya berfluktuasi sedikit. Saat fluktuasi muncul, 10 sosok manusia berjubah abu-abu yang hendak memasuki hutan, tiba-tiba gemetar. Mereka segera berubah menjadi tumpukan abu hitam di depan banyak tatapan terkejut di dinding bahkan tanpa meninggalkan teriakan yang menyedihkan. Xiao Yan menampilkan taktik kejamnya untuk membunuh lebih dari 10 orang dalam sekejap sebelum tubuhnya bergerak dan muncul di dinding. Dia sedikit mengernyit saat dia melihat tentara bayaran yang tidak sadar itu. Setelah mengambil beberapa pil obat, dia melemparkannya ke udara dan memukulnya dengan jentikan jarinya. Gumpalan api hijau giok melilit mereka dan aroma pil kental menyebar dari dalam pil. Ketika aroma pil menyebar, tentara bayaran yang tak sadarkan diri dan terkena racun di dinding mulai perlahan terbangun di tengah banyak suara batuk. Semuanya bingung. Xiao Yan mengabaikan tatapan hormat yang memanas di sekitarnya. Dia melangkah menuju tempat di mana Yan Cheng dan yang lainnya berada. Kata-kata pertama yang dia tanyakan dengan suara berat adalah, "Apa yang terjadi?" Yan Cheng tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Peristiwa besar seperti itu telah terjadi di dalam kekaisaran, tetapi Tuan Kekaisaran sebenarnya sama sekali tidak menyadarinya. "Aku berada dalam pelatihan untuk jangka waktu tertentu." Xiao Yan menjelaskan, tampaknya telah mengerti apa yang dipikirkan Yan Cheng ketika dia melihat penampilannya. Yan Cheng baru tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Dia tertawa getir, tidak disangka bahwa kepala Xiao telah melakukan pelatihan selama setahun. Tahun ini tidak tenang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah periode pergolakan terbesar dalam sejarah Kekaisaran Jiama. Dia segera mengubah topik lagi, "Apa yang terjadi di Kekaisaran? Orang-orang beberapa saat yang lalu pasti ahli racun, kan? Pekerjaan seperti itu seharusnya sangat langka di Kekaisaran Jiama. Mengapa begitu banyak dari mereka muncul sekaligus? Itu karena mereka bukan orang dari Kekaisaran Jiama." Ling Er di samping menyela. Matanya tetap tertuju pada wajah Xiao Yan sejak muncul. Kilatan yang tidak biasa di matanya tampak seperti gadis cantik yang malu dan naksir. Mereka adalah master racun dari Kekaisaran Chuyun. Yan Cheng menghela nafas,
Tidak lama setelah Kepala Xiao menyelamatkan kelompok tentara bayaran pertempuran berdarah kita saat itu, ada berita bahwa Kekaisaran Chuyun akan menyerang Kekaisaran Jiama kita. Setelah itu, konflik perbatasan semakin banyak terjadi. Awalnya masih baik-baik saja dan itu hanya pertarungan antara pasukan kedua negara. Masing-masing pihak memiliki kemenangan dan kekalahan masing-masing dengan sedikit kemajuan. Namun, setelah kebuntuan ini berlanjut selama sebulan, sejumlah besar ahli racun tiba-tiba muncul di militer Kekaisaran Chuyun. Di bawah ancaman mereka, Kekaisaran Jiama kehilangan cukup banyak benteng perbatasan. Sama seperti eselon atas keluarga Kekaisaran menjadi marah karena ini, berita bahwa sekte racun dari Kekaisaran Chuyun ingin berpartisipasi dalam pertempuran menyebar. Ketakutan melintas di wajah Yan Cheng ketika dia menyebutkan nama yang menyebabkan rambut seseorang berdiri. Suaranya juga menjadi jauh lebih lembut. Sekte racun? Xiao Yan mengucapkan nama asing ini di mulutnya dan alisnya terjalin erat. Sekte racun ini baru saja didirikan di dalam Kekaisaran Chuyun. Namun, kekuatannya sangat menakutkan. Dalam waktu 5 tahun yang singkat, itu telah menghancurkan semua sekte dan faksi di dalam Kekaisaran Chuyun. Sekte racun, mereka telah melompat menjadi satu-satunya penguasa di Kekaisaran Chuyun. Selain itu, dikabarkan bahwa bahkan keluarga Kekaisaran Chuyun diam-diam dikendalikan oleh mereka. Di Kekaisaran Chuyun, akan lebih efektif untuk berbicara dengan pemimpin sekte dari sekte racun daripada dengan kaisar dari keluarga kekaisaran. Yan Cheng menjelaskan lagi saat melihat ketidakpastian di wajah Xiao Yan. Seperti apa kekuatan pemimpin sekte dari sekte racun? Xiao Yan perlahan bertanya. Dikabarkan paling tidak di kelas Douzong. Karena sekte racun berpartisipasi dalam pertempuran, Aliansian menjadi faksi terkuat dalam Kekaisaran Jiama tidak dapat berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. Karena itu, pertarungan di mana dua faksi besar saling bertukar pukulan terjadi. Selama pertempuran besar setengah tahun yang lalu, pemimpin sekte misterius dari sekte racun itu muncul sekali. Dalam pertempuran itu, Kaisar Shai Bodong, senior tua bernama Jia Lao di keluarga kekaisaran serta binatang ajaib yang sangat besar, yang kekuatannya di kelas Dou Huang, dikalahkan di tangan pemimpin sekte dari sekte racun meskipun mereka bersama-sama. Yan Cheng tertawa getir. Ketakutan yang dalam melintas di matanya ketika dia menyebutkan kelas yang jauh dan tidak terjangkau. Mata Xiao Yan berkedip. Hatinya juga sedikit tenggelam. Tidak terduga bahwa Hai Tua dan dua lainnya dikalahkan pemimpin sekte dari sekte racun itu. Tampaknya pihak lain itu sangat kuat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lanjutkan berbicara. Saat Kaisar S dan dua orang lainnya dalam bahaya, Ratu Medusa dari perlombaan rakyat ular tiba-tiba muncul. Dia terlibat dalam pertempuran besar dengan pemimpin sekte dari sekte racun itu, tetapi kedua belah pihak mengalami kesulitan menentukan pemenang. Pemimpin sekte dari sekte racun mundur. Baru setelah itu Aliansian menghindari bencana hidup dan mati. Yan Cheng memukul mulutnya. Matanya menunjukkan kerinduan akan pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari itu. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas dan tertawa getir ke arah Xiao Yan. Dengan bantuan Ratu Medusa, Aliansian akhirnya berdiri di atas kaki mereka. Setelah membentuk aliansi dengan ras ular rakyat, mereka mulai membalas sekte racun. Ras ular orang juga ikut campur. Xiao Yan segera terkejut saat mendengar ini. Meskipun Medusa adalah ratu ras suku ular tidak memiliki banyak perasaan yang baik terhadap Kekaisaran Jiama. Tampaknya agak tidak mungkin bagi mereka untuk membantu Kekaisaran Jiama. Ya, ini karena Kekaisaran Chuyun awalnya mengarah pada mereka. Pertempuran besar itu menyebabkan ras ular rakyat mereka menderita kerugian besar. Jika Ratu Medusa tidak buru-buru, kemungkinan seluruh ras manusia ular akan tersingkir. Yan Cheng mengangguk dan menjawab. Jadi Cailin tiba-tiba pergi saat itu karena ini. Mata Xiao Yan berkedip sedikit. Baru sekarang dia tahu kenapa Medusa harus pergi terburu-buru saat itu. Karena musuh semua orang adalah sekte racun dari Kekaisaran Chuyun. Mereka secara alami dapat bekerja sama. Meskipun masih ada beberapa konflik selama periode waktu ini,
Ini benar-benar menghilang setelah Jialau dari keluarga kekaisaran membuka mulutnya dan berjanji bahwa dia pasti akan memberi ras ular rakyat sebidang tanah untuk berkembang biak dan bertahan hidup jika mereka menang dalam pertempuran besar. Dengan bantuan Medusa dan ras ular rakyat, kemungkinan kekaisaran Chuyun juga akan menderitakan. Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Dia masih memiliki kepercayaan diri pada kekuatan aliansian. Apalagi ras ular rakyat juga memiliki banyak ahli. Dengan persatuan antara yang kuat ini, sekte racun harus mundur untuk menghindari bilah penyatuan ini terlepas dari seberapa kuat mereka. Jika segala sesuatunya berkembang secara normal, ini memang akan terjadi. Yan Cheng tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia berkata, namun, tidak lama setelah ras ular rakyat mengumumkan aliansinya dengan Kekaisaran Jiama, Kekaisaran Chuyun menepi dua kerajaan besar lainnya di samping Kekaisaran Jiama. Aliansi tiga kerajaan mengakibatkan kekuatan mereka melonjak. Hal itu menyebabkan tekanan pada aliansian dan perlombaan rakyat ular meningkat tajam. Dua kerajaan besar lainnya. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dua nama segera terlintas di benaknya, Kekaisaran Louyan dan Kekaisaran Mulan. Iya. Kedua kerajaan ini tidak lebih lemah dari Kekaisaran Jiama. Mereka bahkan bisa dikatakan sedikit lebih kuat dari Kekaisaran Jiama. Kedua kerajaan besar ini juga memiliki dua makhluk besar yang tidak jauh lebih lemah dari sekte racun di dalamnya. Ekspresi Yan Cheng menjadi agak jelek ketika dia berbicara sampai saat ini. Sesaat kemudian, dia meludahkan dua sekte dari mulutnya, Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan. Sekte Angsa Emas, Lembah Mulan. Xiao Yan dengan menggumamkan dua nama yang agak asing di mulutnya. Matanya juga perlahan menyipit. Sekte Angsa Emas adalah faksi kuat di dalam Kekaisaran Louyan. Pemimpin sekte, Yan Luotian, juga merupakan elit sejati Douzong, meskipun dia hanya pada tahap awal kelas Douzong. Lembah Mulan milik Kekaisaran Mulan. Meskipun tidak memiliki Douzong elit, ia memiliki metode Qi gabungan yang sangat unik. Orang-orang dari Mulan menyebutnya keterampilan tiga hewan buas. Ada tiga sesepuh yang berlatih metode Qi di Lembah Mulan. Meskipun kekuatan individu mereka hanya berada di puncak kelas Dou Huang, setelah mereka bertiga mengaktifkan skill keterampilan tiga hewan buas pada saat yang sama, mereka akan dapat melakukan pertarungan bahkan jika mereka bertemu dengan Douzong. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan mereka, mereka tidak lebih lemah dari pemimpin sekte Luoyun Tian. Wajah Yan Cheng memerah. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi suram saat mendengar kata-kata Yan Cheng. Jika masalah ini benar, Kekaisaran Jiama dan aliansi Yan benar-benar dalam bahaya kali ini. Tiga elit Douzong. Barisan ini bahkan jika itu adalah Medusa, mustahil baginya untuk memblokir mereka. Tidak disangka bahwa selama 1 tahun yang singkat di mana dia melakukan pelatihan, Kekaisaran Jiama akan terbalik. Awalnya, Kekaisaran Jiama pasti tidak akan mampu bertahan dalam situasi seperti itu bahkan dengan dukungan dari aliansian. Namun, beruntung interior dari aliansi tiga kerajaan besar juga terbagi. Meskipun tiga sekte besar memiliki ahli yang dapat bersaing dengan Douzong, tidak satu pun dari mereka yang bersedia menjadi pelopor dan bertukar pukulan dengan Medusa. Bagaimanapun, dengan pengecualian pemimpin sekte dari sekte racun, Yan Luotian dari sekte Angsa Emas, dan tiga sesepuh dari Lembah Mulan bukanlah tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Selain itu, mereka semua khawatir bahwa sekutu mereka akan secara diam-diam menikam mereka dari belakang jika mereka terluka parah. Makanya, mereka terus menunda soal ini. Yang mereka lakukan hanyalah mengirim ahli dari sekte mereka sebagai pelecehan. Para ahli racun yang telah kita lihat sebelumnya seharusnya adalah anggota dari sekte racu yang menyelinap masuk. Namun, yang aneh adalah begitu banyak dari mereka yang menyelinap sekaligus. Secara logis, di sekitar garis pertahanan memiliki banyak ahli dari aliansian yang berpatroli. Yan Cheng merasa agak tidak pasti ketika dia berbicara sampai saat ini. Berdasarkan akal sehat, bahkan jika seseorang berhasil menyelinap sesekali, dia biasanya sendirian. Namun kali ini, Yan Cheng yang tidak memiliki jawaban tidak peduli bagaimana dia memikirkannya hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan situasi saat ini,
Kami hanya bisa berharap bahwa aliansian dan ras rakyat ular akan dapat menghentikan mereka sepenuhnya. Jika tidak, kita akan benar-benar dihadapkan pada negara yang rusak dan rumah yang hancur. Kami lahir di Jiama dan dibesarkan di Jiama. Kami tidak ingin menjadi orang yang putus asa yang harus meninggalkan tanah air mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan menepuk punggung Yan Cheng dan berbisik dengan senyum cerah. Tenang, aliansian tidak akan jatuh. Siapapun yang ingin membiarkannya runtuh harus menginjak mayatku. Aku pikir aku benar-benar kepala aliansi yang tidak bertanggung jawab yang benar-benar gagal berpartisipasi dalam acara sebesar ini. Wajah Xiao Yan ditutupi oleh senyum cerah. Di bawah pengaruh senyuman hangat, perasaan putus asa Yan Cheng tanpa sadar tersebar. Tak terhitung banyaknya orang di dalam kekaisaran Jiama menempatkan harapan mereka pada pemuda ini yang mengendalikan makhluk besar seperti aliansian pada usia 20. Ini karena mereka tahu bahwa anak muda ini memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban. Orang-orang dari aliansian dan kami, orang-orang dari kekaisaran Jiama, telah menunggumu kembali. Kamu sekarang adalah penyelamat semua orang di kekaisaran Jiama. Yan Cheng mengusap matanya yang agak memerah dan tertawa. Itu benar, jika kepala suku ingin pergi ke garis depan, kamu bisa cepat ke benteng Gunung Hitam Timur. Pertarungan di sana paling intens. Sebagian besar ahli dari aliansian dan ras rakyat ular ada di sana. Karena itu masalahnya, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya mengarah ke langit timur jauh. Dia perlahan mengangguk dan tidak mengatakan kata-kata lain saat dia menangkupkan tangannya ke arah Yan Cheng. Sayap api berwarna hijau giok perlahan menjulur dari punggungnya. Segera, tubuhnya naik ke langit di depan banyak tatapan hormat. Semuanya, tunggu, Xiao Yan telah kembali. Tatapannya melihat ke langit timur yang jauh. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya sebelum mengepakkan sayap api, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia bergegas melesat.